Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sapitri. Saya dari kelompok 3 mata kuliah usul fikih. Dan di sini kelompok kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kaidah usul fikih. Nah, langsung saja pengertian kaidah usul fikih. Dilihat dari segi bahasa, kata usul al-fiqh terdiri dari dua kata yang mempunyai makna tersendiri, yaitu usul dan fikih. Nah, usul adalah jamak dari kata al-aslu yang bermakna dasar dan menjadi landasan bagi tumbuhnya sesuatu yang lain. Nah, sedangkan fikih adalah mengetahui hukum-hukum syara untuk berbagai perbuatan mukallaf melalui kajian-kajian dan dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, usul fikih adalah sekumpulan dalil yang menjadi dasar tumbuh dan terbinanya fikih, serta menghubungkan dari dalil-dalil dan nas dan ijma' sahabat. Definisi yang lebih akurat adalah hukum kulli, yaitu kaidah-kaidah umum yang dibentuk menjadi perantara dalam pengambilan kesimpulan fikih dari dalil-dalil dan cara penggunaan dalil serta kondisi dari penggunaan dalil tersebut. Yang selanjutnya, kaidah-kaidah usuliyah merupakan gambaran umum pada lazimnya yang mencakup metode istinbatiyah dari sudut pemaknaan, baik dari tinjauan bahasa, susunan, serta gaya bahasa. Karena itu, semua metode istinbatiyah harus benar-benar mengacu pada kaidah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Seseorang yang dikatakan mampu berbicara tentang hukum apabila jika dia menguasai kaidah-kaidah usuliyah, walaupun pengetahuan tentang dalil-dalil nas masih kurang dikuasai. Kaidah-kaidah usuliyah dan sumber pengambilannya. 1. Segala sesuatu bergantung pada tujuannya, yaitu niat. Seperti contoh, kalau kita sholat, kita pasti bertemu dengan niat. Dengan yang namanya niat. Kalau kita tidak bertemu dengan yang namanya niat, berarti kita tidak pernah melakukan sholat. Begitu juga dengan yang lainnya, seperti puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kita pasti bertemu dengan yang namanya niat. Dasar kaidah ini, para ulama mengambil dari ayat Quran yang berbunyi, "Waman yurid thawabad dunya nu'tihi minha, waman yurid thawabal akhirati nu'tihi minha," yang artinya barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia, dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Quran surah Al-Imran ayat 145. Dan yang kedua, kemudaratan harus dihilangkan. Seperti contoh, kalau misalkan ada pohon besar dengan buah yang banyak, yang mana buah tersebut sering jatuh dan sering mengenai kepala orang yang sedang lewat di bawahnya, hingga ada yang harus dibawa ke rumah sakit. Maka dengan beracuan pada kaidah ini, pohon tersebut harus ditebang. Dasar kaidah ini beracuan pada nas Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa ta'aman. In rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya. Dengan rasa takut tidak akan diterima dan diharapkan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lindawati. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Winda Sapitri, yaitu mata kuliah usul fikih, di mana kelompok kami membahas tentang kaidah usul fikih. Baiklah, langsung saja, yaitu
saya di sini membahas yang ketiga, kaidah yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga yaitu adalah kebiasaan dapat menjadi hukum. Contohnya gini, ketika di suatu daerah, di suatu tempat di situ ya, terdapat suatu kebiasaan. Nah, yang mana kebiasaan tersebut telah mendarah daging seperti itu, maka akan dengan sendirinya itu dapat menjadi hukum. Misalnya nih, contohnya seperti petik laut. Nah, masyarakat yang berada di pesisir begitu harus melaksanakan petik laut tersebut karena itu sudah tradisi begitu. Dan apabila masyarakat itu tidak salah satu masyarakat itu tidak melaksanakan petik laut di suatu daerah pesisir, maka akan dikucilkan begitu oleh warga setempat. Nah, adapun kaidah tersebut ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 199. Nah, yang berbunyi Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, di sini itu ada perbedaan antara al-adah dengan urf. Nah, di mana adat itu al-adah. Nah, yaitu perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia yang kebenarannya itu logis seperti itu. Nah, tapi tidak semuanya tersebut dapat menjadi hukum. Nah, sedangkan urf itu jika mengacu pada al-ma'ruf begitu, berarti kebiasaan yang normatif dan semuanya dapat dijadikan hukum karena tidak ada bertentangan dengan Al-Qur'an maupun juga dengan hadis. Nah, jadi itu adalah kaidah yang ketiga. Untuk kaidah yang selanjutnya, yang keempat, yaitu keyakinan tidak dapat hilang karena adanya keraguan. Maksudnya di sini contohnya ya, misalnya kita hendak melakukan sholat, tetapi kita masih ragu, masih punya wudu ataupun tidak. Nah, maka kita harus berwudu kembali karena kita tuh merasa ragu. Nah, akan tetapi jika kita merasa yakin kita masih mempunyai wudu, maka kita bisa saja melaksanakan sholat dan sholatnya itu sah. Nah, meski pada kenyataannya itu wudu kita telah batal seperti itu. Nah, jadi untuk kaidah yang kelima, yang terakhir, yaitu kesukaran akan mendatangkan kemudahan. Contohnya, apabila kita hendak melakukan perjalanan seperti itu, di mana perjalanan tersebut dapat memakan waktu yang lama dan diperbolehkannya kita untuk melaksanakan mengqashar sholat seperti itu, maka kita boleh mengqashar sholat karena apabila kita tidak mengqashar sholat, kemungkinan kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Karena seseorang yang melakukan perjalanan tersebut pastilah akan dikejar oleh waktu agar cepat sampai tujuan. Dan itu termasuk pekerjaan yang sulit dilakukan apabila kita harus melaksanakan sholat pada waktu sholat tersebut. Nah, adapun kaidah ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Artinya, Allah menghendaki bagimu dan kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang kelanjutan dari kaidah usul fikih. Nah, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.